Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu dari kalian untuk bisa memimpin doa. Belum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Pak Rudi akan absen terlebih dahulu ya. Pepi hadir? Hadirah, Oke, Pak. terima kasih. Karoma, Fitri. Hadirah, Pak. Oke, baik. Saya kira hari ini masuk semua ya. Tidak ada yang izin ya. KD kita ya, kompetensi dasar yang akan kita tempuh pada hari ini adalah menganalisis perkembangan seni budaya Nusantara. Kemudian tujuannya peserta didik dapat mengklasifikasi ragam budaya batik Nusantara secara akurat berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Kemudian menganalisis perkembangan ragam budaya batik Nusantara dengan benar berdasarkan studi literasi. Berikutnya adalah simak video berikut ini. Batik itu sudah ada sebelum Kerajaan Surakarta. Di Majapahit pun sudah ada. Turun-temurun Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, dan sampai Surakarta. Zaman Panembahan Senopati, ada Sutowijo itu ya, itu membuat semacam corak batik yang namanya Parangkusumo. Setelah kalian menyimak video yang sudah Pak Rudi tayangkan barusan, nah, menurut kalian, kapan batik mulai ada di Indonesia? Zaman Kerajaan Majapahit, Pak. Kerajaan Majapahit. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Adakah yang tahu maksud dari gambar ini? Gambar keraton atau kerajaan, Pak. Keraton atau kerajaan. Oke, baik. Di sini ada gambar seperti kerajaan. Kemudian di sini ada gambar seperti orang sedang membatik. Oke, baik. Saya kasih waktu 5 menit untuk kalian menggali berbagai informasi dari internet atau informasi yang lain. Kemudian rangkai menjadi kalimat yang menunjukkan perkembangan ragam budaya batik Nusantara. Baik, 5 menit ya, mulai dari sekarang. Ada yang mau mencoba untuk menjawab terlebih dahulu? Saya, Pak. Silakan, Pepi. Perkembangan batik dimulai sejak zaman kerajaan, yaitu pada abad ke-19. Pada masa awal, batik dilakukan dengan teknik tulis saja, dengan menggunakan motif binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian berkembang dari batik tulis menjadi cap, dan sekarang berkembang menjadi batik printing. Berikutnya, monggo silakan. Barangkali ada yang menemukan jawaban. Oh, silakan. Menurut saya, perkembangan budaya batik dimulai sejak zaman Kerajaan Majapahit, yaitu pada abad ke-19. Pada waktu itu, batik dilakukan dengan teknik tulis saja, dengan menggunakan motif binatang dan tumbuhan. Kemudian pada tahun 1920-an, batik cap mulai dikenal, dan sekarang pada masa modern berkembang, ada batik sablon dan batik printing. Baik, anak-anak. Jawaban kalian sungguh sangat-sangat luar biasa sekali. Ya, jadi memang seperti itulah gambar ini, gambar yang terkait dengan perkembangan batik Nusantara. Apa sih arti batik menurut
kalian batik itu apa? Apa itu batik? Silakan. Salah Saya, satu. Pak. Batik adalah membuat motif di atas kain putih, Pak. Luar biasa. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Saya, Pak. Batik itu berasal dari kata bat yang artinya membat atau melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik, Pak. Jadi seperti itu. Itu adalah pengertian paling dasar gitu ya tentang membatik. Baik. Nah, coba kalian amati. Kalian amati gambar-gambar batik yang ada pada PowerPoint yang tampil di layar kalian semua. Ini adalah berbagai macam motif batik yang ada di Nusantara. Ya. Kita masuk pada lembar kerja peserta didik yang pertama. Berdasarkan pengamatan tadi, gambar-gambar yang sudah kalian amati, ya, kalian baru diminta untuk membuat mind mapping dari motif batik di bawah ini. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Adapun kelompok-kelompoknya sudah seperti yang sudah Pak Rudi bagi di WA group ya. Ketika Pak Rudi mengirimkan materi dan Pak Rudi sudah membagi kelompok-kelompoknya, nah kelompoknya berdasarkan itu saja. Yang kalian presentasikan di sini adalah nanti kelompok 1 ini apa sih nama batik ini ya. Batik ini namanya apa? Kemudian berasal dari mana? Ya, kemudian filosofi yang terkandung di dalam batik ini apa? Baik, waktu 15 menit dari sekarang untuk bisa kalian manfaatkan untuk berdiskusi. Dipersilakan. Ya, saya kira waktu diskusi selesai. Ya. Sekarang waktunya adalah kalian untuk mempresentasikan. Silakan. Saya dari kelompok 3. Batik ini bernama batik Sidoluhur. Batik ini berasal dari Solo dan biasanya dipergunakan saat pernikahan dan dipakai pengantin wanita saat malam pengantin. Filosofi dari batik ini adalah sebuah bentuk doa kepada pemakainya agar senantiasa menjadi orang yang terhormat dan bermartabat. Sesuai dengan namanya, motif ini bermakna harapan untuk mencapai kedudukan yang tinggi dan dapat menjadi panutan masyarakat. Terima kasih. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya pada kelompok 3? Apa filosofi dari batik Sidoluhur? Baik, monggo kelompok 3 untuk bisa menjawab. Ya, saya akan menjawabnya. Filosofi dari batik ini adalah sebuah bentuk doa kepada pemakainya agar senantiasa menjadi orang yang terhormat dan bermartabat. Terima kasih. Seperti itu jawabannya, ya bisa diterima ya? Bisa. Ya, Pak. Oke, baik. Sekarang tadi baru presentasi dari kelompok 3. Sekarang coba kelompok yang lain untuk bisa mempresentasikan hasilnya. Saya, Pak. Oke, baik, silakan. Ya, saya dari perwakilan kelompok 1. Menurut kami itu adalah batik Megamendung. Batik Ya. ini berasal dari Cirebon. Sesuai dengan namanya, motif batik ini menampakkan gumpalan awan di langit luas yang dipercantik gradasi warna yang seolah-olah menciptakan nuansa mendung. Ya. Filosofi motif Megamendung adalah bahwa manusia harus bisa meredam gejolak amarahnya dalam kondisi dan situasi apapun. Oke, baik. Luar biasa sekali. Baik, adakah dari kelompok lain yang ingin menambahkan atau bertanya pada kelompok ini? Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan, monggo. Mengapa dinamakan batik Megamendung? Monggo, silakan dijawab perwakilan. Ya, Pak.
Karena mega artinya awan dan mendung artinya langit kelabu, penanda akan segera turun hujan. Maka ketika digabung menjadi mega mendung, menjadi awan mendung. Batik ini berbentuk seperti awan mendung, maka disebut dengan mega mendung. Barusan adalah jawaban dari kelompok 1. Bisa diterima ya? Ya, bisa Pak. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya adalah yang terakhir ini. Yuk, monggo, silakan. Ya, Pak. Menurut kami itu adalah batik Sidomukti. Batik ini berasal dari Solo, termasuk jenis batik keraton yang dilukis menggunakan zat pewarna surga alam. Filosofi motif ini adalah sido yang berarti menjadi atau jadi, dan mukti yang berarti mulia atau sejahtera, sehingga ketika digabung menjadi mulia atau sejahtera. Adakah dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan atau mungkin menambahkan terhadap apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2? Silakan. Apa arti pewarna surga alam? Oke, pertanyaannya adalah apa arti dari pewarna surga alam? Baik, monggo silakan kelompok 2, silakan. Siap, akan saya jawab. Surga alam adalah pewarna alam berwarna coklat yang merupakan pewarna klasik untuk seni batik. Oke, baik. Luar biasa sekali jawabannya. Gambaran umum batik di Indonesia adalah apa? Siapa yang ingin mencoba untuk menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Batik ada semenjak zaman Majapahit dan menjadi sangat populer akhir abad 17 atau awal abad 19. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis. Sampai awal abad 20 dan batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I atau sekitar tahun 1920-an. Tiba saatnya kita pada bagian penutup, ya. Pada bagian penutup ini nanti akan kita lakukan coba kesimpulan secara keseluruhan saja, kemudian dan refleksi, itu ya. Hari ini kita belajar tentang apa anak-anak tadi? Perkembangan ragam budaya batik Nusantara, Pak. Oke, luar biasa. Kemudian, apa yang menurut kalian menarik untuk pembelajaran pada hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Model pembelajarannya membuat saya memiliki wawasan luas tentang batik. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Oke, apa? Videonya keren, Pak. Terima kasih. Oke, anak-anak. Baik, dalam sebuah pembelajaran itu yang penting adalah satu, semangat, ya. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah aktif untuk hari ini. Kalian sangat hebat dan luar biasa. Dan untuk anak-anak yang belum aktif pada kesempatan berikutnya untuk bisa lebih aktif, gitu, ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa membawa kalian menjadi seorang yang lebih sukses, menjadi orang yang lebih pandai, dan menjadi orang yang lebih cerdas pada masa yang akan datang. Ini adalah LKPD 2. Kerjakan di buku catatan dan berilah tanggal, ya. Kirimkan dalam bentuk foto maksimal 2 hari setelah tugas diberikan. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum Pak Rudi mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini? Tidak ada? Baik, terima kasih. Apabila tidak ada, ya, terima kasih. Apabila tidak ada, sebelum kita akhiri, monggo silakan. Evi mungkin bisa memimpin doa untuk penutup. Iya, Pak, siap. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Terima kasih anak-anakku semua untuk partisipasi pada pagi hari ini. Kalian memang sangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.